Teman-teman ini semuanya bisa mendengar suara saya, lambaikan tangannya, minta tolong. Lambaikan tangan jika mendengarkan suara saya. Kita dengar semuanya, lambaikan tangannya. Ini ada yang macet videonya. Ya, minta tolong lambaikan tangannya sebagai tanda bisa mendengarkan suara dari saya. Bisa ya? Bisa dengar ya? Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Mic-nya boleh diaktifkan dulu. Mic-nya boleh diaktifkan terlebih dahulu. Baik, Bu. Bagaimana kabarnya teman-teman? Baik. Baik, alhamdulillah. Gimana liburannya, kemana saja? Di rumah. Bu. Di rumah saja, Di rumah nggak saja. kemana-mana. Ya. Ini saya minta waktunya sebentar saja. Minta waktunya sebentar. Dan saya tidak lama-lama. Saya langsung saja saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa diberi kesempatan lagi meskipun melalui media virtual, media Zoom meeting. Baik, Ibu akan menjelaskan sedikit saja mengenai pembelajaran kita yang kemarin sudah kita pelajari, di mana yang kita pelajari kemarin adalah tentang Khulafaur Rasyidin. Ya, ini kita ulangi sekali lagi dan saya minta waktunya sebentar. Dan ini nanti ada beberapa sesi. Sesi yang pertama seperti biasa pembelajaran. Kemudian nanti juga ada video yang saya tampilkan sedikit dan ada kuis, beberapa kuis. Nanti akan saya tampilkan beberapa evaluasi dan nanti siap harus dijawab dengan serempak ya. Dari berapa ini partisipannya? 20. Nanti harus dijawab dengan serempak. Oke, saya mulai. Silakan terlebih dahulu mikrofonnya dinonaktifkan terlebih dahulu. Minta tolong mikrofonnya untuk dinonaktifkan. Charlie, minta tolong Charlie. Bismillah. Oke, kembali lagi. Yang kita pelajari tadi adalah tentang Khulafaur Rasyidin. Langsung kepada menuju materi. Minta tolong mic-nya dinonaktifkan terlebih dahulu, Nak. Ya, kita pelajari lagi karena tadi terputus. Khulafaur Rasyidin yaitu pemimpin-pemimpin yang diberi petunjuk oleh Allah sebagai pengganti Rasulullah SAW dan mereka berjumlah 4. Yang pertama adalah Sayyidah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian yang kedua adalah Umar bin Khattab, memerintah selama 10 tahun, kalau Abu Bakar tadi 2 tahun, Umar bin Khattab 10 tahun, kemudian khalifah yang ketiga adalah Utsman bin Affan, beliau memerintah dan memimpin selama 12 tahun, dan yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib, memimpin selama 6 tahun. Selanjutnya, kita pelajari tentang khalifah pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq, nama aslinya adalah Abdullah bin Abu Quhafa. Jadi, nama Abu Bakar As-Siddiq diberikan Nabi setelah beliau memeluk agama Islam. Sebelum memeluk agama Islam bernama Abdullah bin Abu Quhafa. Dan beliau mendapat gelar As-Siddiq dikarenakan masuk Islam, yang artinya termasuk dikarenakan masuk Islam. Di sini juga ada tambahan, kenapa kok beliau diberi gelar As-Siddiq? Karena beliau selaku sahabat Nabi membenarkan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad, di mana pada waktu itu adalah peristiwa yang menurut orang awam itu di luar dari nalar.
Sebagaimana yang kita ketahui, peristiwa Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha yang hanya dijalani dengan waktu yang sangat singkat. Jadi di pemikiran orang awam termasuk golongan kafir Quraisy, mereka itu tidak percaya bahwa Nabi ke sana, ke Sidratul Muntaha itu hanya dalam waktu sekian jam, waktu yang sangat singkat. Jadi mereka tidak percaya, namun sahabat Abu Bakar ini, beliau selaku sahabat Nabi, itu membenarkan peristiwa tersebut. Jadi beliau adalah orang yang benar-benar memberikan kepercayaan kepada kaum kafir Quraisy bahwa Nabi memang benar-benar melakukan peristiwa Isra Mi'raj. Kemudian beliau juga termasuk golongan as-sabiqunal awalun, di mana yang kita ketahui bahwa orang-orang yang pertama kali masuk Islam, yaitu as-sabiqunal awalun dari golongan orang dewasa. Nah, sebagai pelajaran kita, bahwa sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar ini sangat memberikan contoh yang baik. Beliau selalu mengorbankan jiwa dan raganya hanya untuk kejayaan Islam. Dan ini ada beberapa prestasi dari sahabat Abu Bakar, yaitu yang pertama adalah memerangi orang murtad, di mana ketika Nabi setelah wafat banyak orang-orang yang sudah tidak percaya dengan Islam sehingga mereka keluar dari agama Islam, murtad. Kemudian yang kedua, orang yang enggan membayar zakat. Beliau memerangi orang-orang yang sangat enggan sekali membayar zakat. Jadi ada yang murtad dan juga enggan membayar zakat karena sudah tidak percaya dengan kepemimpinan beliau, karena beliau bukan seorang nabi. Jadi ada banyak orang-orang yang sangat enggan membayar zakat. Kemudian memerangi nabi palsu. Jadi setelah Nabi Muhammad ini ada banyak sekali orang-orang yang mengaku sebagai nabi atau rasul. Nah, takut nanti akan terjadi kemusyrikan dan sesat, maka sahabat Abu Bakar ini memerangi nabi tersebut, karena ada dari beberapa nabi palsu tersebut, menghalalkan tidak mewajibkan zakat, padahal zakat termasuk rukun Islam yang harus dijalankan orang Islam. Kemudian yang kedua yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza, mempunyai julukan Al-Faruq. Beliau orang yang sangat berani sehingga dijuluki singa padang pasir. Jadi beliau itu orang yang sangat berani dan ditakuti oleh orang kafir. Beliau diberi gelar Al-Faruq karena beliau bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian beberapa prestasi beliau adalah yang pertama yaitu memperluas wilayah Islam. Kemudian yang kedua adalah mendahulukan kepentingan banyak daripada pribadi. Jadi beliau itu orang yang sangat sederhana. Beliau lebih mementingkan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi. Beliau itu lebih baik menderita daripada memakan yang bukan haknya. Beliau itu sangat mementingkan kepentingan para masyarakat sebagaimana selayaknya seorang pemimpin. Kemudian khalifah yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan seorang pedagang yang kaya raya dan pebisnis yang andal, namun sangat dermawan. Beliau mendapat julukan Zunnurain, yaitu pemilik dua cahaya. Minta tolong mikrofonnya diaktifkan terlebih dahulu. Jadi beliau adalah saudagar kaya yang sangat dermawan dan mempunyai julukan Zunnurain. Kenapa? Karena beliau telah menikahi dua putri Nabi, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Berikut adalah prestasi beliau ketika menjabat sebagai khalifah dan membantu Nabi. Yang pertama adalah ketika
masih dalam ketika Rasulullah sebelum meninggal, beliau itu sangat membantu perjuangan umat muslim. Yang pertama, membeli sumur orang Yahudi seharga 200 dirham, di mana waktu itu sama dengan harga setengah kilogram emas. Jadi sangat mahal, namun beliau dengan ikhlas untuk menyalurkan hartanya untuk kepentingan para umat muslim. Karena kalau mereka tidak dikasih harta, mereka itu sangat kehausan, karena pada waktu itu umat Islam sedang dalam keadaan hijrah dan berperang. Kemudian yang kedua, membantu perluasan Masjid Madinah. Kemudian yang ketiga, mendermakan 1000 unta, 70 kuda, dan 1000 dirham untuk perang Tabuk. Bayangkan satu unta saja harganya sekian, apalagi ini berjumlah 1000. Satu kuda jumlahnya sekian dan ini jumlahnya 70 lah. Ini beliau tidak memandang harta, tapi beliau memandang bagaimana cara memperjuangkan agama. Jadi agama nomor 1 dibandingkan dengan harta. Beliau ini meninggal dikarenakan dibunuh oleh seseorang yang misterius yang sangat membenci kepemimpinan beliau. Beliau memimpin sebagai khalifah selama 12 tahun. Kemudian khalifah yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Beliau mempunyai nama asli Haidar atau namun nama ini diganti oleh Rasulullah menjadi Ali. Ali adalah seorang pemeluk Islam pertama dan juga dari keluarga Nabi. Beliau adalah sepupu Nabi sekaligus menantu beliau dari putri Nabi yaitu Fatimah. Ali adalah seorang ilmuwan yang cerdas, berani, dan sabar sehingga beliau mendapatkan julukan Babul Ilmi, yaitu pintunya ilmu. Jadi misalkan Nabi diibaratkan sebuah rumah dan Sayyidina Ali adalah pintunya. Jadi pintu masuk untuk mendapatkan ilmu, karena beliau sangat berilmu, sangat cerdas, dan apabila ada permasalahan ketika masanya beliau yang meluruskan masalah itu dan mengatasi solusinya. Dan ketika menjadi khalifah, Ali bin Abi Thalib bersifat cerdas, ilmunya tinggi, dan dapat menyelesaikan berbagai masalah yang muncul. Beliau menjabat sebagai khalifah selama 6 tahun dan beliau dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Jadi khalifah yang pertama tadi meninggal karena sakit, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, Khalifah Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah selama 10 tahun dan beliau dibunuh oleh Abdullah bin Abu Lu'lu'ah. Kemudian yang ketiga, Utsman bin Affan dibunuh oleh seseorang yang misterius yang sangat membenci beliau dan tidak suka dengan cara kepemimpinan beliau. Kemudian yang keempat, Ali bin Abi Thalib ini meninggal karena dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Kalau Abu Bakar tadi menjabat sebagai khalifah selama 2 tahun, Umar bin Khattab menjabat khalifah selama 10 tahun, Utsman bin Affan menjabat khalifah selama 12, Ali bin Abi Thalib menjabat khalifah selama 6 tahun. Ini yang kita pelajari. Berikutnya, sifat-sifat yang dimiliki oleh Khulafaur Rasyidin. Jadi setelah kita pelajari tentang riwayat sejarahnya, cara kepemimpinannya, serta prestasi-prestasinya ketika menjabat sebagai khalifah, kita haruslah mengetahui sifat-sifat yang dimiliki para Khulafaur Rasyidin sebagai suri tauladan dan untuk penerapan kita dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau adalah seorang yang tegas terhadap orang yang mengaku nabi, memerangi orang murtad dan anti zakat. Seperti yang saya katakan tadi, Abu Bakar adalah orang yang tegas dan baik hati serta sangat memperjuangkan agama.
di mana di waktu itu setelah kepergian Nabi, banyak sekali orang yang murtad dan mengaku sebagai nabi. Dan ada beberapa nabi, salah satu nabi itu zakat itu tidak penting. Jadi mereka sudah murtad, ada nabi palsu, dan nabi palsu tersebut membuat proklamir bahwa zakat itu tidak termasuk salah satu rukun Islam. Jadi beliau ini sangat berpengaruh sekali terhadap perjuangan agama setelah Nabi meninggal. Kemudian yang kedua ada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sudah kita ketahui adalah orang yang sangat pemberani, dan ketika pemimpinannya beliau melakukan perluasan wilayah Islam. Jadi pada waktu itu kan cuma hanya sekedar di Madinah. Beliau memperluas wilayah Islam, tapi tujuannya adalah untuk memperluas ajaran agama Islam, sekaligus memperluas wilayah kekuasaan Islam. Jadi setelah pemerintahan Abu Bakar, Umar bin Khattab memperluas wilayah Islam tidak hanya di Madinah, tetapi sudah mulai menjurus keluar ke daerah dan negara-negara lain, seperti itu. Dan pada pemerintahan Umar bin Khattab ini, beliau juga dalam pemerintahannya administrasi tentang kenegaraan, tentang keuangan juga beliau kelola, sehingga jadi juga waktu itu ada Baitul Mal, yaitu seperti bank, sudah ada di masa Khalifah Umar bin Khattab, termasuk prestasi beliau. Kemudian Khalifah yang ketiga, minta tolong mic-nya dimatikan dulu. Chandra, minta tolong Chandra, mic-nya dinonaktifkan. Saya ulangi lagi. Khalifah yang ketiga adalah Khalifah Utsman. Khalifah Utsman ini adalah khalifah yang sangat kaya raya, namun beliau sangat dermawan. Beliau menggunakan harta kekayaannya untuk membantu perjuangan Nabi, seperti yang saya terangkan tadi. Kemudian yang keempat terakhir, yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Khalifah Ali bin Abi Thalib ini khalifah yang sangat tinggi ilmunya, sehingga banyak sekali permasalahan waktu itu muncul dan beliau dapat mengatasi masalah tersebut. Jadi yang pertama Abu Bakar memerangi orang murtad, kedua tentang Umar yang beliau dengan berani dan mementingkan kepentingan rakyat daripada pribadi. Kemudian ada Utsman dengan kedermawannya, beliau memperjuangkan agama Islam. Kemudian yang keempat ada Ali yang mempunyai ilmu tinggi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul. Berikut setelah ini ada video. Ini karena videonya macet. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan bersama-sama membahas tentang Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin merupakan gabungan dari dua kata, yaitu khulafa dan rasyidin. Menurut bahasa, khulafa adalah jamak dari kata khalifah, yang artinya pengganti, sedangkan ar-rasyidin adalah jamak dari ar-rasyid, yang artinya orang yang mendapat petunjuk. Maka, Khulafaur Rasyidin memiliki pengertian para pengganti yang mendapat petunjuk atau penerus kepemimpinan Islam setelah wafat Rasulullah. Istilah ini diberikan pada para sahabat yang terpilih menjadi pengganti Rasulullah sebagai pemimpin umat. Khulafaur Rasyidin terdiri dari 4 khalifah, yaitu yang pertama Abu Bakar Asy-Syiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar adalah gelar yang diberikan setelah ia masuk Islam. Nama sebelum Islam ia adalah Abdul Ka'bah. Namun,
Setelah ia masuk Islam, diganti oleh Rasulullah menjadi Abdullah bin Abu Quhafah bin Amir. Beliau lahir pada tahun kedua dari tahun gajah, atau 2 tahun lebih muda dari Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar diangkat berdasarkan musyawarah antara kaum muhajirin dan ansor secara mufakat. Pada masa Khalifah Abu Bakar memprioritaskan permasalahan di dalam tubuh umat Islam. Hal ini akibat bermunculnya pemberontakan terhadap Khalifah setelah Nabi Muhammad wafat. Para pemberontak menyatakan keluar dari Islam. Sebagian orang ada yang mengaku sebagai nabi dan menentang untuk mengeluarkan zakat. Adapun prestasi Khalifah Abu Bakar adalah yang pertama memerangi orang-orang murtad, membasmi nabi palsu, diantaranya Musailamah Al-Kadzab, memerangi orang yang enggan mengeluarkan zakat, menaklukkan Irak dan Persia, dan mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran. Abu Bakar wafat pada usia 63 tahun, diakibatkan sakit yang keras. Abu Bakar memimpin umat Islam selama 2 tahun. Umar bin Khattab memiliki nama lengkap Umar bin Khattab bin Naufal bin Abdi Uzza bin Rib'ah bin Abdullah bin Kart bin Raza'ah bin Adi bin Ka'ab. Beliau lahir pada tahun 581 Masehi di kota Mekah dari suku Bani Adi. Beliau memiliki karakter keras, tegas, dan pemberani. Umar masuk Islam setelah mendengar adiknya membaca ayat suci Al-Quran. Setelah masuk Islam, sikap keras dan kebencian terhadap Nabi Muhammad SAW dan umat Islam mulai berubah menjadi lemah lembut dan tumbuh kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad memberi gelar kepada Umar bin Khattab dengan sebutan Al-Faruq, yang berarti sang pembeda. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab memproklamirkan sebagai Amirul Mukminin atau pemimpin bagi orang-orang yang beriman. Karakter Umar yang tegas dan keras mempermudah perluasan wilayah Islam. Adapun prestasi dari Umar bin Khattab adalah perluasan daerah Islam, administrasi keuangan, menyusun kalender Hijriah, membangun Baitul Mal, dan membangun lembaga-lembaga negara. Umar bin Khattab dipilih berdasarkan penunjukan langsung Khalifah Abu Bakar yang disetujui oleh semua umat Islam. Umar bin Khattab wafat dibunuh oleh seorang majusi yang bernama Abu Lu'lu'ah. Umar dibunuh saat menjadi imam sholat subuh. Umar bin Khattab memimpin Islam selama 10 tahun. Utsman bin Affan memiliki nama lengkap Utsman bin Abdi Syams bin Abdi Manaf bin Quraisy Al-Quraisy Al-Umawi. Beliau dilahirkan pada tahun 573 Masehi atau tahun kelima setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Beliau memiliki sifat jujur dan rendah hati di kalangan umat Islam. Utsman bin Affan termasuk dari golongan as-sabiqun al-awwalun atau orang-orang terdahulu yang pertama kali masuk Islam. Utsman mendapat gelar Zul Nurain atau pemilik 2 cahaya. Gelar Zul Nurain karena Utsman bin Affan menikahi 2 putri Nabi Muhammad SAW, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Khalifah Utsman bin Affan melanjutkan program dari Khalifah Umar bin Khattab dalam memperluas wilayah Islam. Utsman bin Affan dipilih melalui tim formatur yang dipilih oleh Khalifah Umar bin Khattab. Prestasi Khalifah Utsman bin Affan yaitu kodifikasi mushaf Al-Quran, renovasi Masjid Nabawi, pembentukan angkatan laut, dan perluasan wilayah Islam. Utsman wafat dibunuh oleh seseorang yang identitasnya misterius, namun disinyalir dia berasal dari pemberontak yang tidak puas dan kecewa dengan pemerintahan Utsman. Utsman dibunuh saat membaca Al-Quran setelah sholat subuh. Beliau meninggal pada usia 82 tahun, dan beliau menjadi khalifah selama 12 tahun. Ali bernama lengkap Ali bin Abu Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Beliau dilahirkan di Mekah pada hari Jumat 13 Rajab tahun 570 Masehi atau 32 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Beliau tinggal bersama Nabi Muhammad sejak kecil.
Beliau mendapat didikan langsung dari Nabi Muhammad SAW, sehingga menjadi seorang yang berbudi tinggi dan berjiwa luhur. Ali bin Abi Thalib masuk Islam saat berusia 7 tahun. Ali adalah seorang dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ali adalah orang laki-laki pertama yang masuk Islam dan pertama dari golongan anak kecil. Peranan Ali bin Abi Thalib sangat besar. Beliau menggantikan Nabi Muhammad SAW di tempat tidurnya ketika Nabi ingin hijrah. Beliau mempertaruhkan nyawanya karena saat itu rumah Nabi Muhammad sudah dikepung oleh algojo kafir Quraisy. Ali bin Abi Thalib dipilih oleh sebagian besar umat Islam. Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib memimpin dalam kondisi tidak stabil. Beliau menghadapi pemberontakan yang menolak pengangkatan beliau sebagai khalifah. Ditambah kebijakannya memecat para gubernur yang tidak kompeten, yang mayoritas kerabat dari Utsman bin Affan. Prestasi dari Ali bin Abi Thalib yaitu memecat para gubernur yang diangkat Utsman yang menurutnya menjadi dalam pemberontakan, menarik kembali tanah yang diberikan Utsman kepada orang-orang tertentu dan dipakainya untuk kepentingan negara, menjalankan sistem jiziyah dan hasilnya dibagi untuk seluruh kaum muslimin, mengembangkan bahasa Arab dan merintis ilmu tata bahasa dan sastra Arab seperti nahwu, sharaf, dan balaghah. Beliau meninggal di usia 63 tahun karena dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam, seseorang yang berasal dari golongan Khawarij atau pembangkang, saat mengimami sholat subuh di Masjid Kufah. Beliau memimpin Islam selama 6 tahun. Silakan diaktifkan semuanya. Oke, sudah semua. Saya lanjut lagi. Ini ada kuis, silakan dijawab secara serentak ya. Silakan dijawab secara serentak. Saya mulai dulu. Evaluasi. Silakan dijawab. Saya bacakan terlebih dahulu. Soal pertama, Khulafaur Rasyidin artinya A. Pemimpin yang mendapat gelar, B. Pemimpin yang mendapatkan petunjuk, 3. Pemimpin yang dihormati, dan yang terakhir adalah pemimpin yang dikasihi. Jawabannya apa? A, B. Sebentar, ada yang menjawab A. Saya tekan dulu A. A salah jawabannya. Jawabannya yang benar. D apa B? B. Pemimpin yang mendapat petunjuk. Jawabannya benar. Soal yang kedua, ingat-ingat Khulafaur Rasyidin. Ingat-ingat Khulafaur Rasyidin artinya pemimpin yang mendapatkan petunjuk. Kemarin soal PAT ada yang banyak keliru di sini. Padahal yang jawaban yang benar adalah pemimpin yang mendapat petunjuk. Soal kedua. Yang tidak termasuk Khulafaur Rasyidin siapa? Jais. Jawabannya A. Khulafaur Rasyidin tadi jumlahnya ada berapa? 4. Yang pertama siapa? Abu Bakar. Yang kedua? Umar. Yang ketiga? Utsman. Yang keempat siapa? Ali bin Abi Thalib. Jadi yang di sini tidak termasuk Khulafaur Rasyidin siapa? Jais bin Sabit. Oke. Jawabannya adalah Jais bin Sabit. Benar. Bentar. Aduh. Soal nomor 3. Di bawah ini yang mendapatkan gelar As-Siddiq adalah Abu Bakar.
Oke, jawabannya benar. Kalau Al-Faruq tadi siapa? Al-Faruq, pembeda yang baik dan buruk siapa? Khalifah siapa Al-Faruq? Kalau Al-Faruq, Khalifah siapa tadi yang Al-Faruq? Ar-Rasyid. Umar, Utsman, apa Ali? Umar. Yang Zunnurain siapa? Benar, Umar. Zunnurain. Memiliki 2 cahaya. Siapa? Utsman apa Ali? Utsman. Kalau babul ilmi tadi siapa? Ali. Soal nomor 4. Sifat-sifat yang dimiliki Umar bin Khattab adalah A. Sabar, saleh, dan dermawan. B. Sabar, pemaaf, dan penyayang. C. Cerdas, tegas, dan peduli rakyat. D. Tegas, malas, pemaaf. Jawaban yang benar? C. Jawabannya benar. Soal terakhir. Soal nomor 5. Ali bin Abi Thalib mendapatkan gelar A. Asy-Siddiq, B. Al-Faruq, C. Zunnurain, D. Babul Ilmi. Jawaban yang benar? Babul Ilmi. Oke, jawabannya kita cek. Jawabannya benar. Oke, terima kasih anak-anak. Sebentar, di sini